Pemirsa TVNU yang berbahagia, sebagaimana kita tahu, kasidah merupakan bentuk syair epik kesusastraan Arab. Dan sebagai sebuah kesenian, kasidah mengalami inovasi kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri, kasidah tidak lagi hanya dinyanyikan dalam bahasa Arab, melainkan juga dengan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Dan ada seniman-seniman les bumi NU yang melakukan aransemen kasidah dengan nuansa dan gaya yang lebih kontemporer. Mau tahu contohnya? Mari kita saksikan kolaborasi dari Gus Tasro Adi dan Kiai Abdullah Wong dalam penampilan berikut ini. Jika aku mencari Tuhan, niscaya takkan ku temui. Sebelum ku mengerti siapakah diriku, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Aku berada di antara dalamnya samudra dan kesunyian, tingginya angkasa dan keramaian. Ku sebut namamu ya Rabbi. Ilahi anta maksudi waridhauka matlubi. Atini mahabbataka wa marifataka. Engkaulah maksudku, kau tujuanku, kau cinta rindu dan demi nafas yang kau hembuskan kepadaku, demi kasih sayang yang kau berikan, tak sedetak jantungku ku berkuasa, sebab segalanya milikmu. Ilahi anta maksudi waridhauka matlubi. Atini mahabbataka wa marifataka. Kaulah maksudku, kau tujuanku, kau cinta rindu dan hidup.
Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Lihatlah siang itu, wajah-wajah yang tengah menunggu. Mereka tak jemu-jemu menanti hadirnya purnama, hadirnya matahari. Mereka berkumpul bersama meneriakan, marhaban, marhaban ya Rasulullah. Selamat datang baginda, selamat datang ya Rasul. Dengan penuh cinta kasih, mereka menyambut dengan membuka tangan mereka. Semuanya ingin memelukmu ya Rasul. Orang-orang Madinah itu telah lama menanti kedatangan kekasihnya. Penghulu hati, penghulu para pejalan, penghulu jiwa-jiwa yang tersesat, bahkan penghulu para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, Rasulullah semakin dekat. Ya Rasul. Orang-orang Madinah itu menanti dengan penuh riang gembira. Mereka tahu Rasulullah dengan para sahabat menderita, bukan hanya mendapatkan pukulan, lemparan batu, caci maki, cemooh, dianggap gila. Rasulullah harus meninggalkan kota kelahirannya dari Mekah dan harus berhijrah ke Madinah. Ya Rasulullah, kami menunggumu. Ya Rasulullah, kami menantimu. Karena bagaimana mungkin kita semua akan sampai kepada Allah tanpa melaluinya? Bagaimana mungkin kita semuanya akan dapat merasakan Islam yang sebenarnya tanpa uswah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tola'al badru alaina, tola'al badru alaina. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaik. Ya Rasul, kami semuanya menantimu. Kami bersedia lapar sepertimu. Kami bersedia tersenyum menerima semua anugerah Allah. Kami bersedia duduk bersama kaum kafir dengan penuh ketenangan, dengan penuh senyuman, merangkul mereka seperti engkau memberikan contoh kepada mereka. Ketika Fathul Mekah, engkau berhasil, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan terlindungi. Kami duduk-duduk dengan mereka dan kami juga akan bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan, di mana engkau selalu berada di tengahnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kami merindukanmu. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kami merindukanmu ya Rasulullah. Pemirsa, gimana? Tadi sudah kita saksikan penampilan kolaborasi dari Gus Sastro Adi dan juga Kiai Abdullah Wong. Keren banget kan?
Nah, sekarang kita akan membahas, kalau tadi pertunjukannya tentang kasidah, sekarang kita akan bahas bagaimana kasidah ini sebenarnya. Gitu. Kita punya narasumber, yaitu Ketua Les Bumi PBNU, yaitu Pak Yai Jadul Maula, dan kita akan membahas dengan beliau tentang kasidah semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pemirsa TVNU. Saya Sarah Monika, host yang akan menemani kawan-kawan semua di program Les Bumi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di acara Ngabuburit Ramadan dengan tema Kasidah Semesta. Dan sudah hadir bersama saya, beliau ialah Kiai Jadul Maula, Ketua Les Bumi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kelihatan semangat nih Iya, kayaknya. puasa udah 13 hari ini. Luar biasa. Dan Yai, kebetulan ini hari ini kan Hari Seni Internasional, Iya, betul. dan tema yang akan kita angkat, kita bicara mengenai kasidah. Iya. Nah, sebagaimana kita tahu kan kasidah itu menjadi salah satu seni yang Iya. dikenal ya di masyarakat Islam dan terutama Nahdlatul Ulama. Iya. Sebenarnya apa sih kasidah itu kalau menurut Iya. Yai? Dan saya mau nambahi keistimewaan lagi di malam ini. Oh, Ini iya. malam 14 Ramadan. Ini kalau kita lihat bulan, ini bulan purnama ya. Nah, betul. jadi ini akan terkait sebetulnya dengan sejarah kasidah. Kasidah? Ya. Oke, Jadi gimana tuh kasidah Yai? ini kan dari bahasa Arab ya, qasidah ya. Jadi secara istilah ini artinya sebutnya nyanyian, ya nyanyian. Iya. Nah, nyanyian ini sebenarnya tidak sembarang nyanyian. Ada latar belakangnya, ada satu motivasinya, ada satu apa ya, gregetnya gitu ya, orientasinya. Jadi di sejarah Islam kasidah ini muncul ketika umat Islam, terutama pada sejarah Nabi ini ya. Jadi Nabi itu kan pertama diutus di Mekah ya. Kemudian ada pergolakan sosial ya, yang membuat ada penolakan-penolakan, lalu beliau diutus oleh Tuhan untuk hijrah. Nah, dalam peristiwa hijrah inilah ketika Nabi memasuki kota Madinah disambut oleh orang-orang di Madinah ya, di Yasrib waktu itu dengan tembang, dengan nyanyian ya, yang terkenal ya, Tola al-Badru alaina gitu ya, min saniyatil wada'i ya. Terus ya dengan sholawat, dengan salam ya Nabi, salam alaik ya Rasul, salam alaik. Sebagai Jadi puji-pujian ya, menyambut Nabi. puji-pujian menyambut Nabi, tapi juga di situ yang tergantung harapan ya. Jadi Nabi ini adalah satu harapan untuk menyelesaikan soal kebodohan umat ya, soal pertikaian antar umat, soal keprihatinan akan ke depan ini, kehidupan ini akan seperti apa. Jadi ini mengandung harapan ya. Dan memang kemudian terbukti ya di dalam sejarah, Nabi Muhammad kemudian membangun ya kota Yasrib di Madinah, yang itu juga artinya peradaban ya, tamadun, dari kata-kata tamadun. Kenapa? Karena di situ kemudian ya akidah umat ya, umat manusia, hubungan Allah dengan manusia, dengan Allah itu diperbaiki, diperkuat, hubungan manusia dengan sesama manusia itu juga diperkuat, dan alamnya ikut mendukung. Nah, jadilah kemudian kota Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah ya, kota dengan cahaya peradaban gitu. Jadi memang kasidah ini awal mulanya sebagai sebuah penyambutan ya, kepada Rasulullah, dan juga untuk pemberian harapan bahwa Rasulullah itu dapat memperbaiki akhlak manusia dan juga memperbaiki peradaban manusia itu sendiri ya. Kemudian pada perkembangannya ini gimana nih bisa masuk ke Nusantara? Iya, nah itu kan keterharuan ya. Jadi lalu menjadi sarana dakwah. Ya, nyanyian itu menjadi sarana dakwah. Orang ini kalau diajak dengan hanya semacam nasihat gitu, atau apalagi kalau aturan-aturan normatif kan menjadi kering ya. Nah, dengan nyanyian, dengan kasidah ini kemudian hatinya tersentuh ya. Jadi tidak hanya kognitif gitu, tapi juga rasa ya, afektifnya gitu, itu bisa tersentuh. Dan ini yang justru memasukkan rasa religiusitas yang terdalam itu justru melalui nyanyian, jadi ungkapan hati. Nah, kemudian temanya pun kemudian beragam, karena kemudian tujuannya pada akhirnya dakwah untuk mengajak orang kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad ya. Nah, jadi ada nanti tema-tema persaudaraan ya, tema-tema cinta kasih, tema-tema tentang budi pekerti, akhlak gitu ya. Yang terkenal memang di Indonesia itu kan dulu ada kelompok kasidah namanya Nasidaria misalnya. Nasidaria. Ya. Dan ini salah satu pengurus Les Bumi juga ini sekarang yang ini. Nah, di situ kan mungkin muncul tema-tema perdamaian ya,
tema-tema soal bagaimana memperbaiki keberpihakan kepada orang yang lemah gitu ya. Jadi kan itu tema-tema sosial yang tujuannya mengajak orang kepada perbaikan, jadi semangat perbaikan, dan ini adalah inti dari ajaran Nabi menjadi rahmat ya, menjadi rahmat kepada semua lapisan-lapisan alam. Pada akhirnya berkembang sesuai dengan permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh manusia ya. Iya, betul. Jadi memang ini ya, Nusantara ini merupakan satu wilayah ya yang pernah memang disampaikan Nabi ini wilayah yang mungkin paling jauh dari tanah Arab ya. Islam masuk juga karena proses historisnya, jadi termasuk yang akhir ya. Tapi dikagumi oleh Nabi karena apa? Imannya itu kuat ya. Imannya itu kuat. Jadi keyakinan kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu begitu mendalam ya, begitu mendalam. Bahkan yang terkenal ya, ada puisinya, ini sebenarnya kasidah juga ya, ini kemudian berkembang ya, dari penyair Aceh ya, Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu dalam satu baitnya itu beliau berdendang ya, berdendang, itulah Ahmad awal nabinya ya, dari nur Allah dengan sucinya, sekalian alam pancar nurinya menjadi langit dan buminya. Jadi sampai kemudian menjadi keyakinan bahwa asal mula terbentuknya langit bumi, cahaya sekalian alam itu dari nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad dari kesucian dari cahaya Allah. Jadi menjadi satu, ini menjadi mendarah daging ya, diungkapkan keyakinan ya tentang bahwa harapan alam semesta cahaya itu berasal dari Nabi Muhammad. Jadi mendarah daging dan diungkapkan dengan puisi-puisi itu. Jadi dahsyat sekali ya, ternyata kasidah itu kan memang sebuah syair, tapi bukan sekedar syair dengan tema-tema yang permukaan, karena isinya justru dakwah ya, dakwah mengajak manusia kepada agama Rasulullah untuk memperbaiki akhlak dan juga memperbaiki hubungan dengan manusia-manusia itu sendiri. Artinya buat peradaban ya. Betul. Nah, karena dari segi bahasa ya, qasidah itu juga mengandung makna qasad. Qasada itu artinya tujuan, ya, maksud ya. Maksud dari apa? Maksud dari syariat Nabi Muhammad. Apa maqasid syariah itu ya? Maqasid syariah itu kan intinya sebetulnya kayak menjaga jiwa manusia ya, menjaga akal ya, kewarasan manusia, menjaga agama, menjaga harta benda, menjaga profesi, menjaga harga diri gitu ya. Jadi ya kalau dalam bahasa universal ini kan HAM ya, semangat hak asasi manusia itu itu merupakan bagian dari maqasidus syariah. Nah, maqasid itu, qasidah itu juga satu akar kata dengan maqasid itu ya. Jadi ini tidak sekedar nyanyian, tapi nyanyian yang mengandung tujuan-tujuan mulia ya, dari rasa keagamaan ya, hablum minallah ya, kemudian juga hablum minannas, juga hablum minal alam. Hablum minal alam. Ya, karena kan ternyata ya puisi itu sendiri kan harusnya dia punya jiwa yang merepresentasikan dunia itu sendiri. Jadi tidak, karena kebanyakan kan puisi-puisi sekarang berbicara tentang dirinya sendiri ya, tapi memang seharusnya seperti kasidah ini, puisi atau syair yang bernuansa spirit tentang kesemestaan, tentang keilahian, tentang nur Muhammad yang ada di dalam jiwa manusia dan semesta itu sendiri ya, luar biasa. Dan itu nih cara Alas Bumi ya untuk memperingati Hari Seni Internasional itu kita mengangkat tema kasidah semesta. Kita tahu kan Hari Seni Internasional itu mengacu kepada ini tanggal 15 April itu hari lahirnya ini perupa ya, Leonardo da Vinci. Da Vinci ini merupakan ya lambang ya, satu seniman perupa yang dilambangkan ini semangatnya toleransi ya, semangat perdamaian dan menjadi tonggak modernisme juga ya, perubahan ke arah yang positif, multikulturalisme gitu. Nah, kita kemudian mengangkat kasidah ini, kita punya acuan ya, umat Islam juga punya acuan yang jauh ya, tentang kelahiran Nabi. Dan ini kasidah ini dimulainya dari kemudian kehadiran Nabi di kota Yasrib yang kemudian berkembang di kota Madinah. Ini peradaban. Jadi ini ada semangat yang sama, tapi kita punya akar yang panjang ya, dari semangat religiositas ini. Gitu. Dan dalam tradisi-tradisi NU itu juga banyak kan menggunakan kasidah Imam Al-Busiri yang dari Mesir, itu benar-benar jadi mendarah daging dalam budaya NU kan. Burdah yaitu Burdah, betul, kasidah Burdah. Maqasidana ya, sampaikan kami kepada tujuan-tujuan kami ya. Ini dengan wasilah ya, dengan jalan kecintaan Nabi. Jadi
di dalam keyakinan umat Islam itu memang jalan kebahagiaan manusia itu mesti melalui kehadiran Nabi ini, karena Nabi ini merupakan cahaya Allah ya, utusan Allah ya, menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi melalui Nabi ini menjadi jalan kebahagiaan pertemuan ya hamba manusia dengan Tuhannya. Jadi ini bagian dari makna terdalam dari kasidah ya. Jadi dan seni ini juga merupakan satu jalan ya, satu torekoh untuk satu manusia, perjalanan menuju Tuhan ya. Suluk ya, kalau dalam bahasa ininya menjadi suluk manusia ketemu Tuhan ya. Ada satu ini ya, bait ya, satu bait dari Hamzah Fansuri lagi. Ini saya sedang senang ke Aceh ini karena Hamzah Fansuri ini kan dari Barus ya. Kota Barus ini titik 0 km Islam Nusantara ya. Ini kalau sering kenapa diresmikan presiden itu, salah satu baitnya beliau juga mengatakan begini ya. Ilmul yakin nama ilmunya, ya. Ainul yakin hasil taunya, ya. Hakul yakin akan lakunya, Muhammad Nabi awal gurunya. Nah, jadi ini puisi abad ke-16 ya, akhir bagaimana Hamzah Fansuri memasukkan ya, mengenalkan tentang bahwa Kanjeng Nabi itu ya, itu mengajarkan pendidik ya, jalan melalui ilmu yakin, ya, ini pengetahuan orang, keyakinan yang muncul dari pengetahuan, dan ini harus diteruskan dilakukan sampai ainul yakin, bisa melihat ya, ainnya melihat hasil pengetahuannya itu nyatanya itu ya. Lalu hakul yakin itu sampai ke perilakunya ya. Dan ini semua adalah Muhammad Nabi awal gurunya. Ya, jadi walaupun jaraknya jauh ya, ini Islam di Nusantara ya sekian abad yaitu, tapi kemudian para ulama mendekatkan bahwa Nabi itu hadir di dalam diri kita, menjadi cahayanya. Nabi Muhammad hadir di dalam langit ya, cahaya langit dan bumi gitu, dan Nabi Muhammad hadir mengajar manusia menapai jalan pengetahuannya ya, dari ilmu, dari penglihatan ya, kemudian dari perilaku perbuatan. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal peradaban Islam ya di Nusantara ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memang kasidah ini, dengan adanya kasidah yang merupakan syair dan dinyanyikan, itu menjadi sebuah pengingat ya, pengingat manusia, tunjuk dari Allah melalui Rasulullah bahwa memang inilah torikoh atau suluk yang memang harus dilewati oleh manusia agar bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, bahkan yang menarik ya, ini menarik ya, qasidah ini kan kemudian juga berkembang, itu umat Islam itu mengembangkan secara kreatif ya. Dulu itu qasidah itu kan hanya not lagunya itu masih terjaga sebetulnya, tapi kemudian kan perkembangan irama berkembang. Alatnya ya, qasidah ini kan dulu diiringi dengan rebana ya. Rebana. Nah, rebana ini juga ada sanatnya gitu. Jadi ada rebana yang dipakai zaman Nabi seperti apa, apakah ada kencringnya atau seperti itu. Nah, kita tahu sampai ke sini kemudian alatnya pun kemudian bisa berkembang ya. Orang bisa ditambahi keyboard, ada ditambahi gitar gitu, tapi kan itu bagian dari proses untuk menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman dengan lingkungan, karena kemudian aspirasi manusia terhadap seni itu juga kemudian berkembang. Jadi memang selalu mengikuti ya, berinovasi. Seni kasidah itu sendiri berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi memang pelajaran dari qasidah ini kita tembang ada tujuan maqasidus syariah, dan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya peradaban Islam Nusantara. Luar biasa sekali, dan tepat sekali ya kita mengangkat tema kasidah semesta ini di tanggal 15 yang bertepatan dengan 14 Ramadan dan juga Hari Seni Internasional ya. Luar biasa. Biar juga para pemirsa TVNU ini bisa kembali mempelajari kasidah dan tentunya mengingat substansi bahwa kasidah itu sendiri sebagai pengingat kita tidak hanya di level pengetahuan tapi juga perilaku untuk memperbaiki akhlak kita sesuai dengan jalan Rasulullah SAW. Terima kasih Yai Jadul Maula atas ilmunya pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi para pemirsa TVNU dan juga teman-teman Les Bumi pada khususnya. Saya Sarah Monika. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa TVNU, tadi sudah kita lihat ya, penampilan kolaborasi musik qasidah dari Gus Sasro Adi bersama dengan Kiai Abdullah Wong. Dan juga sudah kita saksikan dialog dengan Kiai Jadul Maula, Ketua Les Bumi PBNU mengenai topik Qasidah Semesta. Dan sekarang di sesi kali ini saya akan berbincang dengan mereka semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang sudah lengkap karena di sini selain Kiai Jadul juga ada Kiai Abdullah Wong dan juga Gus Sasro Adi, para seniman-seniman yang dimana kita akan bahas nih soal Qasidah Semesta. Tadi kan juga Kiai Jadul sudah memberi penjelasannya mengenai qasidah, tapi kenapa ya kita angkatnya nih ada tema semestanya? Apa yang kunci yang mau disampaikan nih kepada para pemirsa TVNU? Apakah ini terkait dengan rahmatan lil alamin? Mau dari Yai Wong dulu kah? Karena sebenarnya kan alam semesta itu nyanyian, nah, gitu loh. Tapi jarang orang sekarang mendengar nyanyian semesta itu. Ya. Orang karena sibuk dengan pikiran sendiri, sibuk dengan keinginan, ngejar keinginan karena mungkin diserang oleh iklan-iklan, oleh promosi macam-macam, oleh politik, kampanye gelap, lalu lupa mendengarkan nyanyian alam. Dan itu sebuah aspirasi dari semesta itu kadang lupa gitu. Ini penyair yang peka terhadap alam semesta itu. Enggak tahu. Gimana Pak penyair? Wah alam nausyara wa yang bagilah itu. In huwa illa dzikrul Qur'anul mubin. Kita tidak bisa membayangkan kalau manusia tidak diberikan anugerah kedua telinga untuk mendengar. Ketika Al-Quran misalnya memulainya, wahyu pertamanya itu dengan Iqra, bacalah, tapi maksudnya dalam pengertian kumpulkanlah, bertauhidlah, bismi rabbika dengan segenap nama Rabbmu. Kalau Rumi memulai karya syairnya itu dengan dengarkanlah. Seperti ini mau melanjutkan kembali hal yang lebih dalam dari Al-Quran, bahwa betul kata Kiai Jadul, kita mungkin terlalu bising, terlalu berisik. Bukan kebisingan yang hingar-bingar di luar diri kita, tapi jagat kurusetra yang ada dalam diri kita itu begitu buas, beringas dan sebagainya, sehingga kadang boro-boro kita bisa mendengar alunan kidung semesta, kita mungkin tidak bisa menyadari betapa melodi-melodi semesta, kidung-kidung semesta, tembang-tembang semesta, qasidah semesta tak terdengarkan. Pesan-pesan firman-firman Allah yang tergelar di seluruh jagat raya, di seluruh semesta, bukan hanya nyaris tak terdengar, tapi memang tak terdengar. Jangan sampai kita khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya. Ini menarik kaitannya dengan mendengar. Itu kok sering ini ya. Misalnya asma Allah itu dimulai dengan innallaha sami'un basir. Maha mendengar baru maha melihat. Kalau Gus Sasro itu yang sebagai musisi, beliau lebih akrab dengan istilah audio visual. Kaitannya dengan kesadaran audial, kesadaran untuk listening, mendengar. Prinsip qasidah itu sangat menarik. Karena mengandaikan qasidah itu tidak akan berbunyi kalau tidak disuarakan. Qasidah itu sebagai sebuah unsur kalam yang sudah memiliki kekuatan syair, sudah memiliki susastra yang sangat tinggi, dia tidak akan berarti apa-apa ketika tidak diucapkan. Dan memang peradaban kalam adalah as-saut ya, peradaban yang diperdengarkan, yang disuarakan. Tapi kalam tertinggi, kalam Tuhan itu kan malah justru bila sautin wala harfin, ini lebih dalam lagi. Orang kemampuan untuk mendengar apa yang dibalik suara, apa yang dibalik huruf kata-kata itu. Berarti ada suara yang bukan suara bisa jadi. Nah itu mungkin itu makna dari Sami'un tadi itu. Jadi Allah itu mendengar, bahkan ungkapan yang tidak disuarakan saja itu Allah Sami'un. Ya. Nah itulah Allah Basirun, melihat itu kapasitasnya. Ini kan sebetulnya setiap manusia aspirasi yang tidak diungkapkan itu sebuah aspirasi. Betul. Tapi Allah melihat bahwa itu semua ada porsinya, ada kapasitasnya, masing-masing bagaimana itu diwujudkan itu. Nah ini bagian dari orang lupa mendengarkan qasidah semesta itu, bahkan ketika terjadi gunung meletus misalnya ya. Ini di mana gunung meletus? Itu suara keras alam gitu. Yang menggelegar. Itu orang tetap tidak mendengarkan, tetap sibuk dengan
ambisinya, Iya, sibuk iya. dengan keinginannya, bahkan ketika gunung pun sudah meletus. Ini Atau kan terlalu. butuh berapa dentuman lagi kira-kira ya. Untuk menyadarkan manusia gitu Iya, ya. untuk mau mendengarkan Saya apa, kira suara juga alam. bisa jadi ketika momentum COVID kemarin Iya. itu ketika Kiai menyebutkan ada justru hasanah yang dia tidak bersuara, Iya. yang menjadikan kita itu silent, Iya. kita menjadikan kita hening ya dalam kesunyian. Karena kita mungkin akan diminta untuk mendengarkan suara yang Iya, tidak. tadi ya, suara yang batin itu. Iya. Kalau mungkin jeritan yang paling dalam kan jeritan yang ada dalam diri kita, Iya. Gitu. Tapi yang paling tidak didengarkan gitu. yang paling tidak didengarkan. Jadi ini saya mencoba menariknya lebih jauh ya, karena kita berbicara mengenai semesta dan dalam kaitannya kasidah, bahwa tadi kan disebutkan bahwa sejatinya ada suara di balik suara, dan kasidah itu sendiri dia tidak punya makna karena tidak disuarakan. Tapi yang di balik suara itu sebenarnya adalah substansi dari kasidah yang memang sebuah wahyu kan dari Rasulullah. Dan kenapa kita perlu untuk memahami, mengenal kasidah ini, karena sebagai sebuah pengingat bahwa manusia sejatinya dalam sebuah peradaban panjang ini kan kita sudah jauh sekali ya. Kalau kita ngomongin globalisasi, kita ngomongin Aufklärung, ngomongin soal pencerahan, zaman pencerahan, memang semua itu berfokus pada diri. Pada manusia, pada ego. Antropocentris, ya. Betul, tapi dengan kita belajar mengenai kasidah ini, kita tahu bahwa ada sesuatu di luar diri manusia yang jauh lebih berkuasa, dan itu adalah semesta ya. Nah, Aufklärung itu pencerahan, mereka dia memahami diri, tapi mereka kemudian mengobjekkan alam. Ya, betul. Jadi terpisah. Berjarak. Berjarak, lalu kemudian manusia menguasai alam, terjadi eksploitasi hari ini. Nah, ketika alam menjerit, orang nggak mendengar. Iya. Mungkin ego ya. Iya, menarik. Ego. Ketika di Aufklärung disebutkan ada kesadaran tentang humannya ya, egonya sebagai subjek. Iya. Betul tadi, menjadikan alam menjadi objek yang kemudian dengan seenaknya orang akan mengeksploitasi dan seterusnya. Saya kira, saya curiga kaitannya dengan kalam tadi di kajian Al-Jurumiyah ada ya. Itu kan pembahasan yang kita bahas pertama itu adalah al-kalam wal abdul murakabul mufidu bil waqti, tentang kalam. Setelah bahas kalam, kita bahas isim. Nah, yang menarik saya kira kaitannya dengan isim itu kita membahas tentang mubtada. Kalau ngomong kalam kan ada salah satu susunan isim itu dia mubtada. Kalau ngomong subjek, mungkin kita akan berpikir subjek itu hanya sekedar pelaku dalam sebuah susunan kalimat. Ini saya bahas dalam konteks kasidah ya, Mbak. Misalnya di Alfiyah disebutkan wala yajuzul ibtida binakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Enggak boleh bikin itu mubtada pakai yang nakirah, pakai yang general. Pakailah yang ma'rifat. Mana yang paling ma'rifat dalam hal ini di semesta ini? Artinya seluruh mubtada, seluruh realitas nggak bisa diparsialkan bahwa manusia sebagai subjek belaka, kemudian alam itu sebagai objeknya. Ada mubtada yang sebenar-benarnya mubtada. Itu kasidah yang membicarakannya. Nah, kadang kita lupa bahwa alam itu sebenarnya ayat-ayat Tuhan ya. Jadi Tuhan itu berfirman tidak hanya melalui yang terucap ya, ada Al-Qur'an ya, itu firman ya. Nah, tapi juga Tuhan berfirman melalui alam semesta. Ya, jadi sebetulnya semua perputaran alam itu di situ mubtada'nya itu adalah dia yang berfirman melalui tanda-tanda alam semesta itu. Membaca sasmita. Membaca sasmita. Nah, sekarang konyolnya banyak orang membaca Al-Qur'an tapi tidak membacakan alam. Lalu membaca huruf-huruf Al-Qur'an itu, mushaf itu semata-mata dengan akal dan bahkan dengan nafsunya, dengan keinginannya, dengan ambisinya. Dan ini sebenarnya pentingnya mendengar suara alam itu sebenarnya bagian dari membunyikan. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya kita mesti mendengarkan suara alam. Berarti butuh keheningan Kiai. Ya, jadi Al-Quran itu juga sebenarnya kasidah semesta. Kasidah semesta itu Al-Quran itu sendiri. Dan kalau kita tadi sebutkan Al-Quran bukan dalam pengertian the book semata, tapi juga seluruh tanda-tanda semesta itu adalah ayatnya, tandanya. Berarti pegelaran kasidah semesta itu sebenarnya senantiasa berlangsung. Kidung jagat. Memang teks ilahiyah itu bukan sekedar Al-Quran, tapi alam semesta ini juga menjadi teks yang harus dibaca oleh umat manusia. Dan baik sekali ternyata kasidah ini sendiri kan sebagai salah satu bagian dari seni.
yang memang afeksinya tuh ada jiwa rasanya di situ, dan kemudian masuk ke manusia juga sangat mudah sebenarnya. Kenapa ini menjadi penting sebagai sebuah dakwah jalur dakwah untuk mengenalkan Islam di Nusantara. Makanya Islam di Nusantara itu sendiri kan tidak mengalami sebuah perbenturan dengan budaya yang sudah ada. Dan nggak jadi begitu saja. Tidak violence, tidak ada kekerasan itu, karena masuknya lewat salah satu lewat kasidah, lewat seni. Jadi diajak bicara tidak hanya akalnya dididik kognitif, tapi sebenarnya hatinya dirasa untuk peka, peka terhadap suara yang tidak tanpa huruf. Tadi tanpa kata. Jadul itu sudah menjelaskan kalau kasidah itu dari kostun ya. Kalau dalam khasan Al-Quran kita biasa membahas maqasidus syar'iyyah ya. Qasdu itu katakanlah tujuan ya. Kalau dalam hasanat tasawuf kita misalnya dari la ma'buda illallah gitu kan, la maqsuda illallah, ini kan berarti ada kasidah di sana. Ini yang menarik kalau ngomong pecahan-pecahan huruf sebagai sebuah simbol entitasnya. Qaf shad dal ya sebagai kostun ini, kalau hurufnya kita adon lagi, itu kan hurufnya bisa berubah menjadi shad dal qaf. Dia bermakna sidik. Saya yakin dalam qasad ini maksudnya adalah harus punya value kebenaran. Dan nilai kebenaran itu disampaikan dengan nilai-nilai qasidah itu. Kalau kita baca Al-Quran, kita mengakhirinya dengan shadaqallahul azim, maka kita merasakan dan melihat realitas, juga mendengarkan realitas. Tidak ada lagi ekspresi kecuali shadaqallahul azim. Jadi kasidah semesta itu adalah kasidah yang menyatukan semua semesta. Semesta dalam huruf-huruf Al-Quran, semesta di alam raya, dan semesta di dalam jiwa manusia. Karena di balik itu semua adalah kebenaran ayat Allah, dan itu kehadiran Allah bagi kita semua. Luar biasa. Jadi itu dia Qasidah Semesta yang menjadi tema pada Hari Seni Internasional yang bertepatan di 14 Ramadan, dan juga menjadi salah satu program dari Les Bumi PBNU di acara Ngabuburit Ramadan. Dan untuk mendengarkan salah satu kasidahnya, Gus Sasro. Kasidah milenial. Kasidah semesta adalah ayatnya, Rahman dan Rahimnya, untuk kita semua. Kasidah semesta adalah pertanda bahwa dialah Segala-galanya. segala-galanya.